Halo semua. Halo semua. Kali ini saya mau cerita ya. Jadi saya mau cerita tentang pengalaman ya. Dulu pertama kali saya kenal multi level. Jadi waktu itu setelah lulus kuliah tahun sekitar 2013. Nah, setelah lulus kuliah, kemudian saya itu kerja di lembaga saya kuliah. Jadi saya kuliah nih, kuliah lulus kemudian diajak kerja untuk jadi staf kemahasiswaan di tempat kuliah saya. Karena kebetulan memang waktu itu pada masa jadi mahasiswa, kebetulan saya juga jadi anggota BEM lah. Nah, cerita ini ya kawan-kawan, begitu saya sudah bekerja di situ di daerah Lampung Barat, di daerah Lampung ya, Lampung, Bandar Lampung. Ya, saya kerja di Bandar Lampung. Nah, awal mula saya kenal multi level. Jadi ceritanya begini. Tapi sebelumnya gini ya, kawan-kawan ya. Ini saya tidak bermaksud untuk memojokkan atau menjelekkan multi level. Ya, saya disclaimer dulu. Atau mau menjelekkan perusahaan manapun tidak. Ini saya hanya bercerita berdasarkan pengalaman yang saya alami dan saya berharap mudah-mudahan dari pengalaman saya ini kemudian bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman semuanya. Jadi ketika saya sudah bekerja di instansi tersebut, nah saya itu kan pengen sekali ke Jawa waktu itu, ke daerah Semarang, karena memang kebetulan keluarga nenek kakek itu berasal dari Semarang sana, tepatnya di daerah Salatiga. Nah, saya searching lah job tentang lowongan kerjaan dan lain-lain. Nah, kebetulan itu ada lowongan pekerjaan yang menawarkan saya untuk interview waktu itu sebelum akhirnya kemudian diterima kerja. Biasa lah interview dulu gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tertarik untuk, oh ini ada lowongan nih, saya ke Jawa lah. Saya ke Jawa, saya tinggalkan kerjaan saya ya dengan harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan baru di Jawa. Nah, tentu tidak hanya dengan modal nekat saja gitu ya. Akhirnya saya berangkat ke Jawa. Nah, setelah sampai di Jawa, pada saat katanya interview gitu ya, kemudian saya datang ke waktu itu ke hotel apa ya, saya lupa, pokoknya di Semarang lah hotelnya. Itu hotel yang ya lumayan mewah kalau nggak kalau menurut saya sih gitu. Nah, begitu sampai di hotel tuh banyak juga nih, saya mikirnya yang datang itu kan lumayan banyak, kemudian begitu kan suasananya mewah nih, karena memang waktu itu saya belum berpengalaman gitu ya tentang mencari pekerjaan itu seperti apa. Akhirnya sampailah saya di hotel tersebut di Jawa ya. Saya nekat dari Lampung ke Jawa, meninggalkan pekerjaan akademis saya, pekerjaan instansi saya untuk berharap di pekerjaan yang baru. Nah, akhirnya saya datang interview, saya telepon yang ngasih tawaran saya gitu. Saya telepon, ternyata yang ngasih tawaran pekerjaan saya, interview katanya gitu ya, itu nggak datang, dilimpahkanlah ke temennya. Kemudian saya didudukan di aula gitu ya, mungkin di ruang pertemuan di hotel gitu. Nah, baru masuk tuh, set, 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 set. Ya seperti workshop, seminar lah, seminar. Nah, ini kok seperti ini, saya dalam pikiran saya waktu itu, lah ini kok seperti ini, interview apa model seperti ini gitu kan. Tapi saya cuman dalam hati saja gitu. Akhirnya interview acara dimulai, sesi pertama kedua, akhirnya
dikasih dijamu untuk makan di situ dan lain sebagainya. Nah, si yang nawarin kerjaan saya ini tadi itu nggak dateng, dikasih ke temennya. Temennya ini nyamperin, kemudian kita ngobrol, nawar-nawarin produk. Nah, ternyata saya baru paham setelah pulang, ketemu kawan saya. Pulangnya saya nggak ke Lampung lagi ya, karena jauh Lampung dan Semarang. Saya pulang ke daerah kakek nenek saya, ketemulah teman saya. Baru teman saya ini ngomong, "Lah, kamu itu kena multi level." Waduh, nah saya kaget, "Lah, multi level itu apa?" Karena waktu itu memang saya 0%, saya nggak tahu itu namanya multi level. Nah, makanya saya mendukung banget di Facebook itu ada grup masyarakat anti Ponzi ya. Itu ngedukasi masyarakat tentang multi level dan perusahaan-perusahaan atau produk terbaru yang sekiranya kurang begitu bagus lah gitu. Nah, itu saya apresiasi. Nah, singkat cerita gitu ya, ternyata ini multi level. Dan waktu itu perusahaannya adalah perusahaan saya sebut aja lah, nggak masalah gitu ya, Herbalife. Herbalife. Awalnya saya optimis juga, wah ini saya bisa usaha nih, bisa jualan. Jadi yang awalnya niatnya pengen kerja, akhirnya wah saya bisa jualan. Tapi begitu saya kontak keluarga di rumah di Lampung, saya ceritain segala macam, ternyata mereka kurang setuju gitu ya. Mereka kurang setuju. Nah, kawan saya ini juga menyarankan janganlah, di sini juga banyak orang yang sudah ikut itu tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk cari kerjaan-kerjaan yang lain di sana, di Jawa gitu ya. Nyari dari lowongan-lowongan online. Beberapa kali tes, interview sampai tidak ter apa namanya? Belum lolos lah. Sampai endingnya saya dapat tawaran di Jogja waktu itu, perusahaan IT, web development ya, karena memang jurusan kuliah saya memang sesuai dengan web gitu ya. Saya kuliah di penjurusan web programming. Nah, begitu saya dapat pekerjaan ini yang sangat apa ya, memang mungkin udah nasibnya gitu ya. Begitu saya mau datengin interview ke perusahaan, saya ditelepon lah sama kawan saya di Jawa Timur. Nawarin, "Oh ini ada kerjaan." Oh kebetulan saya kan lagi nyari kerja. Saya datanglah ke Jawa Timur. Dan sialnya ya, nyampe Jawa Timur di sana, itu saya juga ikut di presentasi multi level. Nah, ini kan gila. Tapi saya mikir ini udah beberapa tahun kemudian. Lah, karena ini kawan ya yang ngajakin dan dia juga sudah ikut. Dan hebatnya doktrinnya ini memang luar biasa kalau yang multi level yang saya ikutin ini gitu ya. Kawan kan pasti sudah tahu lah apa. Orang umum ya, orang umum. Kawan kan pasti udah tahu. Doktrinnya ini luar biasa. Jadi kita dilarang setelah dari situ dilarang sebelum join gitu ya. Dilarang cerita. Dilarang ngasih tahu entah itu keluarga, teman dan lain-lain. Dan bener, dari Jawa Timur saya pulang ke Salatiga, saya nggak cerita, tahu-tahu saya nyari uang aja untuk join. Nah, itu hebatnya doktrinnya orang umum itu ya. Jadi saya gabung di orang umum, saya tinggalin lagi calon kerjaan web development yang tadinya jadi ada di Jogja. Jadi sudah cukup lah, artinya saya mau pengalaman saya ini kemudian kawan-kawan jangan sampai ngalamin lah gitu ya. Kalaupun memang misalkan ingin ikut perusahaan multi level itu ya silahkan yang ngejual barang gitu misalkan. Jadi keuntungannya dari profit harga jual barangnya. Nah itu is oke. Tapi kalau yang sistemnya ngajak orang dan lain sebagainya, saya rasa nggak usah lah, nggak usah seperti itu, nggak usah ikut. Cukup pengalaman saya ini yang
menjadikan ya akhirnya saya cukup tahu gitu ya untuk nanti diceritakan ke anak-anak saya bahwa oh nanti multi level itu seperti ini, jangan mengikuti dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan, itu sekilas pengalaman saya tentang awal mula saya kenal yang namanya multi level. Sebenarnya masih berlanjut itu nanti. Jadi dari situ nanti saya kenal ini, kenal arisan, berantai, kena investasi bodong, itu nggak tahu, memang nasibnya seperti itu mungkin ya di kehidupan saya. Jadi sampai akhirnya saya sekarang memutuskan untuk saat ini ya buka toko kecil-kecilan dan juga jadi petani di rumah. Nah, nanti akan saya lanjutkan lah di video selanjutnya tentang kisah saya ini, tentang saya yang kemudian terjun di dunia trading juga, investasi yang nggak jelas juntrungannya, yang itu nggak akan ada habisnya. Dan sekarang pun saya ngelihat di Facebook masyarakat anti ponzi ini sepertinya muncul lagi nih produk-produk baru yang ya sama aja sistemnya gitu, cuman ganti nama aja gitu. Nanti di video selanjutnya lah saya ingin membahas gitu ya. Oke, terima kasih atas ketidakjelasan video saya ini, sudah bersedia menonton. Mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran lah untuk kawan-kawan semuanya. Jika ada yang perlu ditanyakan ya kawan-kawan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa ya share biar video ini bisa mengedukasi orang lain. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih.